Seni rahasia. Xiao Yan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, baru saja mendengar Fairy Jade mengatakan bahwa gulir yin yang adalah latihan tingkat suci yang sudah lama dan bergengsi, bahkan jika itu telah dibagi menjadi dua bagian, tetapi apakah itu gulir yang atau gulir yin, teknik rahasia apapun di dalamnya akan menyebabkan kecemburuan banyak orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Peri Giok juga menguasai beberapa teknik rahasia dalam gulir yin. Teknik spiritual Yin Agung itu hanyalah teknik rahasia peringkat ke-6 dalam gulir Yin, dan teknik rahasia terkuat yang saya tahu adalah teknik pemakaman Yin Agung peringkat ketiga. Peri Gyokyu tersenyum, melirik Xiao Yan, dan berkata dengan lembut, jika kamu ingin belajar, aku dapat mempertimbangkannya demi mengembalikan Bai Yulinglian kepadaku. Mengatakan itu, Peri Yu mengeluarkan tawa lembut seperti bel, dan berjalan menuju paviliun obat yang dikelilingi oleh beberapa pelayan. Xiao Yan sedikit terkejut, dan kemudian diikuti dengan tatapan ragu. Menurut Peri Giok, teknik rahasia dalam gulungan Yin dan Yang saling melengkapi. Hanya ketika Yin dan Yang terintegrasi, mereka dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Dengan perluasan, semua latihan di dunia, teknik kekaisaran adalah sama, Yin merusak Yang dan melengkapinya, interkoneksi Yin dan Yang adalah inti dari dunia ini. Meskipun Xiao Yan terdengar sangat bingung tentang ini, dia juga memahami kebenaran yang paling sederhana. Keterampilan kekaisaran yang saya kuasai, apakah itu penguasa guntur bafang atau api rahasia kaisar api, semuanya kokoh dan positif. Meskipun momentumnya luar biasa antara pembukaan dan penutupan, bagaimanapun juga, ia kurang feminin, kekuatan jika Anda menebusnya, gerakan ini akan kekuatan pasti akan jauh lebih kuat. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menggaruk kepalanya. Dia benar-benar bingung tentang hal-hal ini, dan dia tidak tahu apa yang harus diperhatikan. Dia menggaruk kepalanya. Xiao Yan melihat ke depan dan melihat sosok indah dari Peri Giok di depannya. Satu langkah, mungkin, wanita menawan ini harus tahu sesuatu. Gerbang Suanyin. Dia terpaksa menyerahkan giok putih Linglian kepada Xiao Yan, dan Yin Jiuxuan menahan amarahnya, tetapi dia juga seorang pahlawan yang terkenal di pegunungan Star Intercept. Ekspresi wajahnya terus tersenyum ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada banyak orang kuat sampai dia kembali. Sesampai di Suanyin Men, amarah di perut meledak begitu saja. Pelacur itu, sebenarnya menggunakan metode ini untuk menggoda keluarganya. Yin Jiuxuan duduk di kursi kayu cendana, matanya akan terbakar, dia mengertakkan gigi, dan napas tajam memenuhi udara, membuat seluruh aula penuh dengan depresi. Para tetua lain dari gerbang Suanyin di aula tidak berani menyentuh Yin Jiuxuan saat ini, mata mereka sedikit terpejam, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Periksa untukku, pastikan untuk mencari tahu siapa anak itu, dan jika dia berani merusak hal-hal baik dari sekte ini akan membiarkannya hancur berkeping-keping. Sebuah tamparan tiba-tiba menamparkan meja, dan meja itu terkoyak untuk sementara waktu, dan Yin Jiuxuan hampir mengaum dan berteriak, wajahnya yang biasanya tenang dan bermartabat, pada saat ini, memiliki urat biru meledak dan otot-ototnya bergetar. Beberapa murid elit sekte Suanyin di luar pintu tidak berani mengabaikan, mereka buru-buru setuju dan pergi dari sini seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Laporkan, hormati Master Sekte. Ketika Yin Jiuxuan marah, seorang murid muda tiba-tiba masuk dari luar pintu dan melirik Yin Jiuxuan yang marah, wajahnya jelas pucat, dan dia berlutut dengan satu suara gemetar. Mengatakan, pada saat ini, Yin Jiuxuan seperti singa yang marah. Dia menatap pengunjung dengan dingin dan mengenali bahwa dia adalah salah satu murid yang mengikuti Yin Chang. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin. Murid muda itu menyesap air, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan muda berkata bahwa ketika dia bertarung melawan Xiao Yan, dia memiliki beberapa wawasan di luar seni spiritual Great Yin, jadi dia ingin mundur selama beberapa bulan. Setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, Yin Jiuxuan dan semua orang di aula tertegun sejenak, lalu Yin Jiuxuan sangat gembira, dia tertawa dan berkata, oke, anakku benar-benar jenius, ada banyak di spiritual Yin besar. Seni, teknik rahasia, beberapa generasi Master Sekte dari Sekte Suanyin belum sepenuhnya memahaminya, tetapi putra saya telah memahami melampaui seni spiritual Great Yin. Mendengar kata-kata Yin Jiuxuan, banyak tetua di aula merasa malu. Banyak dari mereka berlatih seni spiritual Yin besar, tetapi mereka telah berlatih selama beberapa dekade, tetapi mereka masih tidak mengerti sepertiga dari mereka. Kedua, Yin Chang telah sudah melampaui mereka lebih awal. Setelah malu, semua orang juga penuh emosi, ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk dapat menghasilkan jenius seperti itu di Suanyin Men. Oke, katakan padanya, biarkan dia mundur sepenuhnya, dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Yin Jiuxuan juga dalam suasana hati yang baik saat ini, dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata dengan keras. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu tidak pergi, bangkit dan pergi, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berbisik, Tuan muda juga berkata. Apa lagi yang kamu katakan?
Yin Jiuxuan tersenyum dan duduk di kursi kayu cendana, aura galak sebelumnya sudah lama mereda. Tuan muda berkata bahwa Xiao Yan akan pergi ke perguruan tinggi Yunluo, dan kakak laki-lakinya Lin Dao juga di perguruan tinggi Yunluo. Dia telah meminta Xiao Yan untuk memberikan pesan kepada Lin Dao, jadi... Tuan muda, tolong jangan benar. Xiao Yan mulai. Pria muda itu dengan susah payah menjelaskan apa yang dikatakan Yin Chang kepadanya, dan mengatakannya dengan bahasa yang sebijaksana mungkin. Ledakan, Yin Jiuxuan di depannya langsung meledak menjadi aura yang mencengangkan. Pemuda itu tidak bisa bereaksi. Dia langsung terbalik oleh aura ini. Dia terbang dengan panik dan menabrak kolom di aula, hampir pingsan karena kesakitan. Wajah Yin Jiuxuan suram dan dingin saat ini, dan matanya berdenyut marah, siapapun bisa melihat betapa marahnya kepala sekte Suanyin. Ini benar-benar anakku sendiri. Wajah Yin Jiuxuan ganas, dan dia berhenti di setiap kata, menggertakkan giginya dan meremas kata-kata ini dari celah di antara giginya, matanya penuh amarah. Juga undang aku, kurasa ini aku, bajingan ini, berpikir bahwa setelah memahami seni spiritual Yin besar, tidak ada yang bisa menyembuhkannya di sekte Suanyin ini. Hampir mengaum, mata Yin Jiuxuan merah, dan martabatnya sebagai ayah dan master sekte terprovokasi secara serius, yang membuatnya menderita. Tuan sekte tenang, tuan muda sangat berbakat, dan potensi masa depan tidak terukur. Apakah sekte Suanyin saya dapat makmur atau tidak sepenuhnya tergantung pada tuan muda. Melihat penampilan Yin Jiuxuan saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu di atas menghela nafas panjang, berdiri dan berkata dengan lembut, dia tidak ada hubungannya dengan tuan muda yang memberontak ini. Melihat Yin Jiuxuan mengalihkan pandangan tajamnya ke arah dirinya sendiri, lelaki tua berjubah abu-abu itu tersenyum pahit di dalam hatinya, merenung sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu juga tahu hati tuan muda, menghormati yang kuat daripada usia yang sama, tetapi lebih membenci yang lemah pada usia yang sama, karena tuan muda telah melakukannya. Jika Anda setuju dengan Xiao Yan itu, lebih baik melepaskannya, dengan hubungan antara tuan muda dan dia, mungkin itu akan terjadi. Menjadi bantuan besar bagi sekte Suanyin saya di masa depan. Setelah mendengarkan lelaki tua berjubah abu-abu, ekspresi para tetua lainnya di aula berubah, dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan muda dan Xiao Yan sama-sama berbakat, dan mereka juga pria-peri jade, yang merupakan teman baik dari master sekte. Xiao Yan menjalin hubungan yang baik, dan ketika mereka dewasa, mereka pasti akan luar biasa. Tidak seperti tetua lainnya, Yin Jiuxuan memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia adalah satu-satunya yang tahu tentang seluruh sekte Suanyin tentang peri giok. Semua orang berpikir bahwa dia dan peri giok adalah suami dan istri. Kata-kata lelaki tua di jubah bukanlah saran yang buruk, tetapi karena peri Yu mendapatkan teratai roh giok putih, pasti ada pertempuran hidup dan mati di antara mereka. Yin Jiuxuan melirik dingin ke para tetua di seluruh aula. Semua orang senang. Yin Jiuxuan meraung beberapa kali di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk membantah lelaki tua berjubah abu-abu itu sekarang. Mengangguk kepalanya, Yin Jiuxuan memaksakan senyum, dan setuju, tetapi hatinya penuh amarah. Banyak tetua sekte Suanyin dapat dikatakan tidak dapat diandalkan. Kemudian, hanya dirinya sendiri yang mengambil gambar, bahwa Xiao Yan bisa tinggal jika dia tahu situasinya, tapi peri Yu harus mati. Jika dia diizinkan untuk mendapatkan kembali kekuatan aslinya, tidak akan sulit baginya untuk melampaui dirinya sendiri dengan bakat wanita itu. Pada saat itu, dia akan mati tanpa penguburan tempat paviliun kedokteran. Karena kompetisi hari ini, paviliun obat ditutup sementara, dan Ferry Jade langsung menuju ke lantai 2. Halaman yang dihancurkan tadi malam telah dibersihkan dan memiliki tampilan baru. Xiao Yan menemukan bangku batu dan baru saja duduk. Yuner berjalan cepat, tersenyum penuh terima kasih pada Xiao Yan, mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, ada cincin batu giok putih tergeletak. Ada 3 barang yang kamu beli di pelelangan, dan ada kristal kaisar kecil di dalamnya, yang seharusnya menjadi biaya tenaga kerjamu. Peri Yu melirik cincin giok putih di tangan Yuner, tersenyum sedikit, menjentikkan jari gioknya, dan berkata dengan bibir merah, katakan padaku, apalagi yang kamu inginkan. Nadanya seperti orang kaya. Xiao Yan mengambil cincin giok putih dan meliriknya dengan terkejut. Kualitas cincin penerima ini berada di luar imajinasinya. Tampaknya itu bisa sedikit menghalangi masuknya kekuatan jiwa. Dia dengan lembut menggosok cincin giok putih dan mendengar Ferry Jade dengan nada berani, mata Xiao Yan berbinar. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan. Xiao Yan tidak ragu sama sekali, hanya mengulurkan telapak tangan dan menatap peri giok yang tinggi dengan mata berapi-api. Bagaimana dengan inti dari 5 binatang tingkat menengah dengan atribut yang berbeda? Setelah mendengar ini, peri Yu menyipitkan matanya sedikit, lalu menatap Xiao Yan dengan senyum aneh, dan berkata dengan ringan, kalian, sama-sama, 5 inti celestial tingkat menengah, belum lagi harganya, itu harga.
Ada beberapa barang langka di pasar, dan tidak banyak orang kuat yang bisa membunuh binatang tingkat menengah di pegunungan Star Jewelry. Xiaoyan tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun binatang tingkat menengah sama dengan tingkat kaisar di antara manusia, mereka akan menjadi kuat, dan ditambah dengan tirani yang melekat pada mereka, pembangkit tenaga manusia dari tingkat yang sama benar-benar bukan lawan mereka. Meskipun ada banyak kaisar di Star Mountain Rank, tidak banyak kaisar yang kuat di jalan kaisar, memang merupakan tugas yang sulit untuk mendapatkan 5 inti surgawi. Tapi Xiaoyan tidak punya pilihan. Dia keluar dari pegunungan Juesing, melewati Wanling Mansion, dan tidak jauh dari Yunluo Cholege. Jika dia tidak bisa mengumpulkan 5 inti surgawi di sini, maka percobaan peringkat sucinya sendiri bisa dikatakan menjadi kegagalan. Seharusnya ada 4 di paviliun obat, dan yang tersisa, ketika saya memulihkan kekuatan asli saya akan pergi ke kedalaman pegunungan Jiexing, dan saya secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membantu Anda membunuh binatang tingkat menengah. Petik 2. Peri Yu tersenyum lembut, menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah, lalu pergi, meninggalkan punggungnya yang cantik. Ngomong-ngomong, mungkin perlu beberapa hari bagiku untuk memperbaiki pil batu giok putih ini. Dalam beberapa hari terakhir, kamu akan tinggal di sini. Bahan obat di sini sangat membantumu, tolong gunakan. Juga, beberapa rahasia gulir yin. Saya memberi Yuner semua keterampilan, jika Anda ingin berlatih, minta saja padanya. Petik 2. Ketika dia berjalan ke pintu, Peri Yu berhenti lagi dan menasihati. Menonton Peri Yu keluar, Xiaoyan memandang Yuner, yang segera mengangguk dan berkata dengan lembut, kakak Yu juga seorang alkemis, tetapi karena racun di tubuhnya, dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya dengan mudah. Sekarang, saya tidak memiliki banyak kekhawatiran tentang memurnikan White Jade Pill. Dengan itu, Yunersu membalik tangannya, dan gulungan giok tinta hitam muncul di tangannya, dengan cahaya kristal bersinar di gulungan itu. Xiaoyan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengerutkan mulutnya karena terkejut. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat. Dia juga menguasai beberapa latihan dalam gulungan Yin Yang. Sulit membayangkan bahwa dia hanya seorang wanita sederhana. Mengambil gulungan di tangan Yuner, Xiaoyan meliriknya dengan aneh. Perasaan gulungan giok tinta ini baginya benar-benar berbeda dari gulungan yang mengeras dengan api kaisar surgawi. Apakah ini seni suci? Xiaoyan menatap Yuner dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sister Jade hanya menguasai beberapa teknik rahasia dalam gulungan Yin, tetapi gulungan biasa tidak cukup untuk menahan kekuatan teknik rahasia dan tidak dapat direkam dan diukir. Gulungan giok tinta ini adalah gulungan hukum kaisar. Melihat ini, Yuner menjelaskan dengan lembut. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga mengangguk seolah-olah dia telah menyadarinya. Setiap keterampilan kekaisaran akan diturunkan dan terukir pada gulungan itu, dan keterampilan kaisar dengan kekuatan yang berbeda membutuhkan pembawa yang berbeda. Semakin kuat pembawanya, semakin kuat gulungan Yin yang adalah. Meskipun gulungan Yin yang adalah latihan tingkat suci, beberapa teknik rahasia di dalamnya belum mencapai tingkat suci. Ini dapat dianggap untuk memanfaatkan gulungan giok tinta sebaik mungkin, kaisar. Ada beberapa kamar yang tenang di sini. Jika Tuan Xiao ingin berlatih, kemana dia bisa pergi, dan jika dia butuh sesuatu, beritahu Yuner. Yuner melirik Xiaoyan, mengetahui bahwa yang terakhir terluka parah, tersenyum ringan, dan kemudian perlahan mundur. Penanaman. Xiaoyan menyingkirkan gulungan tinta giok, melihat ke kamar-kamar yang tenang di belakangnya, lalu bangkit dan berjalan. Dia membeli Celestial Fish dan tulang kaki Celestial Beast di pelelangan, dan sekarang hanya butuh waktu untuk mempelajarinya. Dalam pelelangan sebelumnya, Xiao Ao sangat memperhatikan tulang kaki itu, dan selain itu, ini juga terkait dengan apakah akan mempraktikkan hukum Kaisar Empat Roh atau tidak. Xiaoyan secara alami tidak berani mengabaikannya. Memasuki ruangan yang sunyi, luka Xiaoyan di tubuhnya akhirnya tak tertahankan. Meskipun Peri Yu telah menghilangkan sebagian besar rasa sakit di tubuhnya, luka di jiwanya masih cukup menyakitkan. Duduk dengan gigi terkatup, Xiaoyan melepas pakaiannya. Formula kekuatan di dadanya tidak jelas, seolah-olah tercetak di tubuhnya, tanpa gerakan sedikit pun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kapan hal ini akan pulih. Meskipun efek samping dari hal ini tidak kecil, itu masih membawa banyak bantuan. Kali ini, jika ada bantuan dari seni perkasa untuk bertarung melawan Yin Changlai, saya ingin memikirkannya. Jauh lebih mudah, setidaknya tidak memaksakan dirinya untuk menggunakan lotus api. Dengan suara mendengung di kepalanya, Xiaoyan menatap hidung dan hatinya, tanpa memikirkan apapun, dan perlahan memutar kekuatan jiwanya untuk membuatnya pulih perlahan. Di ruang rahasia lain, Fairy Jade memiliki wajah serius, dan di depannya berdiri kuali ungu besar, bagian luar kuali dipenuhi dengan pola-pola aneh, yang tampaknya penuh dengan perubahan. Pada saat ini, ada hampir 100 jenis ramuan obat di samping peri giok, dan lotus roh giok putih yang paling berharga dipegang di tangannya.
Selama bertahun-tahun, dia telah menyiapkan beberapa salinan bahan obat untuk menyempurnakan Baiyang Pil, tetapi sekarang tampaknya hanya satu yang dibutuhkan. Jika pemurnian pertama gagal dan Baiyu Linglian dihancurkan, semua harapan bisa dikatakan hilang. Peri Yu menggigit bibir merahnya dengan erat, sebelum mengambil napas dalam-dalam untuk waktu yang lama, dia meletakkan tangannya yang halus di atas kuali obat ini juga merupakan kuali surgawi, dan itu penting untuk menyempurnakan pil Baiyang kelas 6. Wah! Di atas tangan batu giok, nyala api ungu tiba-tiba muncul, dan nyala api itu seperti burung phoenix ungu yang terbang tinggi. Saat api muncul, suhu seluruh ruang rahasia tiba-tiba naik, dan cahaya api terpantul di wajah sempurna peri Giok Yurun, yang luar biasa suci. Memanggil, api ungu dengan cepat memutar kuali, dan pola aneh di kuali juga menjadi aktif dalam sekejap, seolah-olah telah memperoleh kehidupan, itu bergetar sedikit di kuali, dan saat berikutnya, seluruh kuali diaktifkan dan bergetar. Dengung gendang telinga. Mata indah peri jade panjang dan sempit, menatap kuali di depannya. Saat dia melambaikan tangan batu gioknya, beberapa ramuan obat berbentuk aneh terbang ke kuali. Seperti air pasang, ia bergegas ke tungku Ding. Alkimia ini, yang terkait dengan takdirnya, secara resmi dimulai. Di ruangan yang sunyi, Xiaoyan perlahan membuka matanya, rasa sakit di pikirannya telah berkurang banyak, dan sekarang, ini dia. Berpikir, Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan cincin giok putih yang diberikan Yuner muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, di ruangan yang tenang dikelilingi oleh api merah emas, Xiao Ao juga muncul sambil tersenyum. Cincin untuk dibawa pulang. Lihat tulang kaki itu pasti akan membantumu berlatih metode macan putih. Binatang surgawi tingkat tinggi sudah setara dengan kaisar umat manusia. Pada saat ini, binatang surgawi tidak kalah cerdas dari manusia, dan macan kekerasan roh racun adalah yang terbaik di antara binatang surgawi tingkat tinggi. Itu adalah harta karun, dan tulang kakinya secara alami tidak biasa. Jika tidak ada dukungan keuangan dari Feri Jade, Xiaoyan benar-benar tidak memiliki keberanian untuk membelinya. Xiao Ao memeluk tulang kakinya, mata hitamnya berguling, wajahnya serius, dia mengulurkan tangan dan membelainya dengan lembut, cahaya merah samar menyebar dari tangannya, mengelilingi seluruh tulang kaki. Melihat Xiao Ao begitu serius, Xiaoyan tidak berani mengganggunya dan menunggu dengan tenang. Haha, aku merasa benar. Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Ao tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia dan berkata sambil tersenyum. Melihat tatapan panas Xiaoyan, Xiao Ao tersenyum dan melemparkan tulang kakinya ke tanah, ragu-ragu sejenak, harimau darah ganas roh beracun ini seharusnya salah satu harimau putih, itu milik spesies alien kuno. Darahnya masih ada, sangat kuat. Xiao Ao menendang tulang kaki di samping kakinya dan berkata sambil tersenyum, ada setetes esensi darah asli di dalamnya. Setelah mengekstraknya, itu diintegrasikan ke dalam tubuh untuk berlatih metode macan putih dari 4 hukum penguasa spiritual. Kekuatannya pasti tidak lemah. Selanjutnya, harimau darah berdarah roh beracun ini harus dianggap relatif dekat dengan garis keturunan harimau putih. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari metode harimau putih, dia masih dapat menggunakannya. Pada saat ini, Xiao Ao tampaknya menjadi tutor yang berpengetahuan luas, mengajar Xiaoyan dengan hati-hati. 1%. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangguk. Teknik Kaisar Empat Roh yang sebenarnya pasti bisa dibandingkan dengan teknik Kaisar Tingkat Suci. Teknik Kaisar Tingkat Suci, cukup untuk membuka langit dan bumi, dan kekuatannya tidak ada bandingannya, dan arus teknik macan putih dapat mengerahkan 10% dari kekuatannya, itu juga cukup bagus. Kalau begitu, mari kita mulai. Xiaoyan membuat keputusan yang menentukan, duduk bersila, mengambil tulang kaki, membungkus Kaisar Yan di tangannya, dan dengan cepat membungkusnya. Hukum Kaisar Empat Roh dibagi menjadi 4 metode, yaitu metode Qinglong, metode macan putih, metode Xuanwu, dan metode Suzaku. Tidak ada titik kuat atau lemah di antara keempat metode ini, dapat juga dikatakan bahwa setiap metode mungkin yang paling kuat, dan teknik yang paling terampil tentu saja yang paling tirani. Menurut Xiao Ao, dalam ingatannya, hukum penguasa empat roh yang asli telah menghilang sejak zaman kuno. Hukum penguasa empat roh yang beredar sekarang memiliki sedikit banyak kekurangan dan tidak dapat menunjukkan kekuatan sejati para dewa, dan sebagaimana adanya, diturunkan dari generasi ke generasi, 4 teknik penguasa spiritual menjadi keterampilan kaisar umum, dan bahkan seorang kaisar seperti Chen Rong memperolehnya karena keberuntungan. Hukum macan putih diambil dari macan putih dalam 4 roh. Hukum macan putih yang sebenarnya berisi 5 bentuk, yang disebut 5 bentuk macan putih. Hanya ada 3 gaya dalam hukum, dan 3 gaya saat ini hanyalah kekuatan dari seni kaisar jika darah harimau darah ganas roh beracun diintegrasikan, kekuatan ketiga gaya ini dapat langsung mengejar hukum kaisar. Chen Rong sebelumnya, dengan kekuatan kaisar, tidak mempraktikkan 4 metode satu persatu, tetapi secara komprehensif mengembangkan dan secara langsung mengembangkan Ki 4 roh.
Saya pikir Chen Rong juga menyadari bahwa tidak ada integrasi dari 4 metode, dari 4 roh itu terlalu lemah. Harimau putih menyegel kilatan roh, harimau putih menghancurkan langit, dan mantra psikis harimau putih. Ini adalah 3 bentuk metode macan putih saat ini. Sementara Xiaoyan sedang mengekstrak esensi darah dari tulang kakinya, dia juga mendengar nama dari 2 bentuk terakhir dari mulut Xiao Ao. Segel Suancang Macan Putih, transformasi roh kudus macan putih. Menurut metode macan putih dalam 4 teknik penguasa spiritual sejati, bentuk pertama dari kilatan roh penyegel harimau putih adalah kekuatan seni suci utama, dan 4 bentuk berikutnya, kemampuan melompat meningkat, macan putih menghancurkan langit adalah seni suci tingkat tinggi, mantra spiritual pas harimau putih adalah seni suci tingkat menengah, dan seterusnya. Bentuk terakhir, transformasi roh kudus dari macan putih, adalah teknik suci tingkat tinggi tertinggi. Penghancuran itu mudah. Mendengar ini dari mulut Xiao Ao, bahkan jika itu adalah temperamen Xiaoyan, seluruh tubuhnya bergetar. Hukum suci tingkat tinggi, keterampilan kekaisaran yang begitu kuat, akan membuat dunia bergetar. Namun, untuk mencapai tingkat perasaan itu, seseorang harus menyerap esensi dan darah dari 4 roh yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa melakukan ini selama bertahun-tahun, bahkan para jenius tak tertandingi yang pernah mengumpulkan 8 kekuatan dan mengguncang alam. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika keempat metode itu dikultivasikan, itu berarti dia telah menguasai 4 metode suci tingkat tinggi. Bagaimana hal seperti itu bisa dibiarkan ada di dunia? Oke, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dengan esensi darah dari roh beracun, darah harimau, 5 bentuk harimau putih, bentuk pertama dari harimau putih, Feng Lingshan, dapat memiliki. Xiao Ao cemberut, menatap Xiaoyan dengan mata besar, dan berkata sambil tersenyum. Xiaoyan melengkungkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Ao mengatakan yang sebenarnya. Meskipun macan keras roh racun adalah binatang surgawi di tingkat kekaisaran, itu terdengar sangat tirani, tetapi di mata pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, bahkan semut pun kalah dengan harimau putih, semacam kekuatan, juga dikatakan di masa lalu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, menggunakan esensi darah asli saya, Anda berlatih teknik Azure Dragon, bahkan jika itu adalah gaya pertama, ia memiliki kekuatan seni kekaisaran tingkat tinggi, dan gaya ketiga tidak berbicara tentang kekuatan sihir suci, setidaknya itu jauh di luar kebiasaan. Hukum kekaisaran tingkat tinggi, ketika saatnya tiba, dengan kekuatan roh kaisar Anda tidak akan kesulitan melawan Tuan Kaisar. Xiao Ao duduk di samping, menangkupkan wajahnya dengan tangannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan berkonsentrasi untuk mengekstraksi esensi darah dari tulang kakinya. Mendengar kata-kata itu, dia tersenyum ringan, tetapi tidak berbicara. Semakin kuat seseorang, semakin penting esensi sumber darah di tubuhnya. Dalam kompetisi alkimia Tianfu, dia hampir pingsan ketika dia memuntahkan esensi darahnya, belum lagi Xiao Ao saat ini. Jika dia benar-benar menggunakan esensi darahnya, sangat mungkin untuk menghancurkan yayasannya, dan bahkan mati begitu saja. Mungkin, belum lagi hukum kekaisaran, bahkan jika itu adalah teknik suci, Xiaoyan tidak akan bisa setuju. Cici, di ruangan yang sunyi, api masih menyala dengan ganas. Di bawah terik Kaisar Yan, tulang kaki harimau keras roh racun akhirnya mulai pecah. Dalam sekejap, udara di sekitarnya bergetar dengan cepat, dan binatang buas seperti kerajaan mungkin terpancar dari esensi darah ini, bergegas menuju Xiaoyan seperti air pasang. Alis Xiaoyan bergetar, dan kemudian dia mendengus dingin, binatang buas yang telah mati selama ribuan tahun, masih berusaha mengikis keinginannya. Kekuatan jiwa mengalir keluar dari antara alis, dibombardir tanpa ragu-ragu, bergetar hebat dalam kehampaan, dan kemudian hanya mendengar raungan kesakitan yang samar, dan kekuatan binatang buas yang memenuhi seluruh ruangan yang sunyi perlahan menghilang. Oke, serap esensi darah ini ke dalam tubuh dan jalankan di sepanjang meridian metode macan putih sampai benar-benar terintegrasi ke dalam tubuh. Xiao Ao melompat, mengambil sari darah merah, dan melemparkannya ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan meraihnya dengan kuat, esensi darah merah bergoyang di tangannya, dan perasaan bergejolak yang tak terkendali terus datang dari telapak tangannya. Xiaoyan mengambil napas dalam-dalam dan menelan esensi darah di tangannya langsung ke mulutnya, esensi darah turun ke perutnya, dan perasaan panas yang tak tertahankan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Panggilan, mengambil napas yang kuat, Xiaoyan duduk bersila, energi kaisar sumber di tubuhnya melonjak, bergegas keluar dari kristal kaisar sumber, dan langsung membungkus esensi darah merah. Pikirannya bergerak, darah esensi merah di bawah kendali Xiaoyan, di sepanjang meridian metode macan putih mengalir perlahan, dan energi dalam esensi darah juga perlahan menyebar ke tubuh Xiaoyan, mengaktifkan meridian metode harimau putih. Pada saat ini, kulit Xiaoyan berwarna kemerahan, seluruh pakaiannya telah berubah menjadi abu oleh suhu tinggi, dan kepalanya mengeluarkan uap panas.
Xiao Ao menatap Xiao Yan di depannya dengan geli, mengangkat kepalanya untuk melihat ke atap, dan mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Dia segera tersenyum, sosoknya melintas, dan dia nyaris tidak mengeluarkan suara. Dia membuka pintu dan menyelinap keluar. Saya telah tinggal di tubuh Xiao Yan selama beberapa hari, dan saya belum keluar untuk waktu yang baik, jadi saya hanya mengambil kesempatan ini untuk pergi bermain. Saat dia keluar, Xiao Ao menatap Xiao Yan lagi, ragu-ragu sejenak, dan menjentikkan jarinya. Sekelompok api yang berbeda dari dua jenis kaisar Yan yang dimiliki oleh Xiao Yan terbang keluar dari jarinya dan mendarat di dalam ruangan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Ao terkikik, sosoknya melintas, dan dia menghilang. Dengan kekuatan Kaisar Xiao Ao, di seluruh paviliun obat, kecuali Periyu, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Pada saat ini, Periyu tenggelam dalam pemurnian pil bayang, dan tentu saja tidak punya waktu untuk merawatnya. Ao juga muncul dengan megah di lantai 2, melihat sekeliling seperti pencuri, dan dengan jentikan tubuhnya, dia berlari keluar. Sumber Ki Kaisar dalam tubuh mendidih, dan di meridian khusus yang mempraktikkan metode macan putih, bersama dengan aliran esensi darah yang terus-menerus, cahaya merah memenuhi udara, dan kemudian menyelimuti seluruh meridian. Segera, Xiao Yan merasakan ini meridian ada rasa kenyang dalam unggahan. Ada 3.000 Lady Yan dan Chaos Emperor Yan yang memantau, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah di tubuh. Bersenandung. Setelah waktu yang lama, mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan dua kecemerlangan merah melintas di pupilnya. Pada saat yang sama, suara bergelombang seperti semburan meletus dari tubuhnya, menyebabkan seluruh ruangan yang sunyi bersenandung. Selesai. Setelah hati-hati memeriksa tubuhnya, Xiao Yan langsung senang. Esensi darah dari roh beracun Violent Tiger benar-benar menghilang dan sepenuhnya menyatu oleh meridian, yang berarti bahwa teknik macan putih dalam 4 teknik penguasa spiritual akhirnya bisa ditampilkan. Awal kekuatan. Sedini sebelum dia tiba di Kastil Suanyin, Xiao Yan sudah akrab dengan sebagian besar dari 4 metode. Integrasi esensi darah dari roh beracun, harimau berdarah, mengaktifkan kondisi untuk metode harimau putih. Tentu saja, metode yang disebut kemahiran juga saya baru saja mempelajari bentuk pertama dari metode harimau putih, kilatan roh penyegel harimau putih, hanya kekuatan seni kaisar tingkat pertama, dan itu tidak berpengaruh sama sekali dalam pertempuran, dan bentuk ketiga, mantra spiritual macan putih, adalah hukum kekaisaran yang asli. Jika menguasainya, Xiao Yan tidak takut bahkan jika dia adalah penguasa kaisar. Lupakan saja, gaya kedua macan putih menghancurkan langit tidak dapat dikuasai bahkan setelah beberapa saat, jadi saya sebaiknya belajar Tianji Kuan terlebih dahulu. Santian Kuan juga merupakan teknik kekaisaran tingkat tinggi, Tianyan Kuan dan Tianji Kuan digabungkan, dan mereka kekuatan seharusnya tidak lebih baik dari kaisar tingkat tinggi. Trik yang buruk. Xiao Yan merenung sejenak, lalu dia mengambil keputusan, menyesuaikan suasana hatinya yang mendesak, dan mengeluarkan gulungan Tianji Kuan. Dia saat ini memiliki terlalu sedikit keterampilan kekaisaran tingkat tinggi. Untuk melawan musuh, dia pada dasarnya bergantung pada kaisar yang kekuatannya masih belum cukup untuk dilihat. Bersenandung. Kuali di depannya bergetar untuk sementara waktu, peri giok mengatupkan giginya erat-erat, dan mengayunkan tangan gioknya dengan cepat. Lusinan bahan obat telah memasuki tungku alkimia, dan api ungu mendidih, membungkusnya dalam sekejap. Cairan obat murni jatuh ke permukaan bawah. Periyu memegang lotus roh giok putih di tangannya, dan kilatan tekad melintas di matanya yang indah. Ini adalah ramuan obat terakhir. Jika pemurnian berhasil, maka pil bayang pada dasarnya dapat dikatakan sukses, tapi jika gagal, Periyu menggelengkan kepalanya, mengambil napas dalam-dalam, dan mengangkat tangannya yang ramping dengan ringan. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, lotus roh giok putih perlahan bangkit, memasuki kuali, dan langsung ditelan oleh api ungu. Meretih. Sebagai bahan utama untuk menyempurnakan bayang pil, Baiyu Linglian secara alami memiliki ciri khasnya sendiri. Meskipun berbentuk bunga teratai, penampilannya sangat kokoh. Bahkan api ungu yang kuat yang dikendalikan oleh Feri Jade hanya dapat membakar perlahan, setengah batang dupa hanya setengahnya yang dibakar. Kulit kemerahan Feri Jade juga menjadi sedikit pucat saat ini, tubuhnya sudah lemah karena pengaruh racun, sekarang dia telah menjadi alkimia untuk waktu yang lama, dan pikirannya cukup lelah, longgar. Adegan di depannya semakin gelap dan semakin gelap, mata Peri Jade seberat besi, dan dia perlahan menutup tanpa sadar, kelelahan yang menembus jiwanya, bahkan dia tidak bisa menahan. Dalam keadaan seperti itu, giok putih Linglian itu, energi yang terkandung di dalamnya mulai menghilang secara bertahap. Berdengung, di tengah-tengah 1000 rambut, cahaya melintas di dahi Periyu, dan ledakan kecemerlangan putih melintas. Di antara kecemerlangan itu, dia bernyanyi dengan lembut, seperti nyanyian Roh Kudus, dan Periyu tenang dan pingsan. Bangun sampai dalam keadaan linglung. Sehat. Periyu bangun, tatapan kompleks melintas di matanya yang indah, dia mengulurkan tangannya, menyentuh dahinya dengan ringan,
lalu menghela nafas, melihat kuali di depannya, tenang, dan berkonsentrasi pada manipulasi. Sekarang menyempurnakan Baiyang Pil yang paling penting adalah membuatnya keluar, dan hal-hal lain akan dibahas nanti. Di aula di lantai 2, Yuner berdiri gelisah, dan matanya penuh kekhawatiran ketika dia melihat ruang rahasia tempat peri giok berada. Dia juga tahu pentingnya Baiyang dan bagi peri giok. Dia benar-benar tidak berani membayangkan bahwa jika pemurnian gagal, apa yang akan terjadi, apa akibatnya. Tuhan memberkati, itu harus berhasil disempurnakan. Yuner melipat tangannya, dan tidak bisa berhenti bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya yang cantik penuh dengan kecemasan. Memanggil. Saat Yuner menutup matanya, sosok yang diselimuti jubah hitam tiba-tiba bergegas masuk dari aula tanaman obat di lantai 2, sosoknya berkedip, dan sebelum Yuner bisa bereaksi, pria berbaju hitam muncul di sampingnya, dengan tangan ringan, Yuner dengan mudah dirobohkan. Benar-benar ceroboh. Setelah menjatuhkan Yuner, di bawah wajah pria berbaju hitam yang diselimuti jubah hitam, rasa dingin yang tak ada habisnya meletus di matanya. Setelah hati-hati, pria berbaju hitam itu tersenyum dingin dan bergegas menuju ruang rahasia tempat peri giok berada. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh peri giok dalam sekejap, selama dia dapat mengganggu pemurnian Baiyang Pil, tujuannya akan tercapai. Tanpa Baiyang Pil, seorang kaisar yang dapat hidup paling lama 2 bulan masih dapat menyebabkan kerusakan pada sendiri, sungguh sebuah ancaman. Setelah beberapa napas, pria berbaju hitam datang ke ruang rahasia tempat peri giok berada, dan mengulurkan telapak tangannya, yang dipenuhi dengan yin qi dan hendak membombardir. Wah! Tiba-tiba, nyala api merah emas meledak di udara, menghalangi telapak tangan pria berbaju hitam tepat sebelum telapak tangan pria berbaju hitam membombardir ruang rahasia. Pria berbaju hitam itu terkejut, Yin Qi tampaknya sangat takut pada Dian, dia menarik tangannya tepat waktu, dan melihat dengan muram ke arah yang Dian buru-buru. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda berbaju hitam menatap dirinya sendiri dengan tatapan cemberut, rambut hitamnya terurai, dan tubuhnya mendidih, menyebabkan alis Yin Jiuxuan sedikit berkerut. Dia samar-samar melihat perubahan pada Xiao Yan. Itu hanya roh kaisar kecil, tidak peduli seberapa menantang langit, bisakah dia tetap mengalahkan cara kaisar? Yin Jiuxuan juga takut meskipun penghalang dipasang di sini, jika dia diperhatikan oleh orang kuat lainnya di aula bahan obat di lantai 2, jika dia ingin melarikan diri, dia pasti akan mengungkapkan kesalahannya, dan reputasinya juga akan meningkat, jatuh terjerambab. Begitu tubuhnya bergerak, Yin Jiuxuan bergegas menuju Xiao Yan. Karena pertimbangan, dia tidak pernah menggunakan seni spiritual Yin besar yang kuat. Dalam hal ini, suaranya akan terlalu keras. Cahaya dingin muncul di mata Xiao Yan, tinjunya mengepal erat, dan dia melihat pria berbaju hitam yang bergegas ke depan, tetapi juga menyambutnya tanpa rasa takut. Yin Jiuxuan agresif, dan dengan kekuatan cara kekaisaran, dia melompati jarak yang begitu pendek dalam sekejap, dan cakar besi sudah membanting ke arah Xiao Yan sementara angin menderu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertarung melawan seorang kaisar yang kuat, dan Xiao Yan tidak berani ceroboh sama sekali. Saat dia bergerak, api kaisar melonjak di tubuhnya, kekuatan. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertemu, dan suara membosankan tiba-tiba keluar. Saat berikutnya, kulit Xiao Yan tiba-tiba memucat, dan sosoknya dengan cepat mundur, meninggalkan 2 bekas yang dalam di lempengan batu yang keras. Apakah itu baik-baik saja? Dia menebas dengan telapak tangan, dia pikir dia bisa menyetrum Xiao Yan, tetapi pada saat ini, melihat yang terakhir hanya mundur, Yin Jiuxuan sedikit mengernyit, cahaya dingin melintas di matanya, meninggalkan Xiao Yan, dan bergegas menuju ruang rahasia tempat peri jade ada di belakangnya. Alasan mengapa saya mengambil risiko dan menyerang terutama untuk Feri Jade. Anak ini juga dianggap jenius. Jika itu benar seperti yang dikatakan para tetua sekte, itu mungkin sangat membantu Suanyin sekte di masa depan. Yin Jiuxuan, kamu juga seorang kaisar yang kuat, penguasa sekte, untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Dilempar ke udara oleh pria berbaju hitam, Qi dan darah Xiao Yan terus berjatuhan di tubuhnya, rasa manis mengalir ke tenggorokannya, hampir menyemburkan darah. Xiao Yan mengertakkan gigi, identitas pria berbaju hitam itu dikonfirmasi sekilas, itu adalah Yin. Tidak ada keraguan bahwa Jiuxuan, bajingan ini, benar-benar tidak ingin memberikan Bai Yulinglian dengan sukarela. Meskipun dia menggunakan api kaisar surgawi untuk melunakkan tubuhnya dan untuk sementara mencapai pangkat kaisar, jarak antara kaisar dan kaisar terlalu besar, dengan diri saat ini, kecuali dia menggunakan lotus api, keterampilan kaisar lainnya, bahkan Bafang terkuat penguasa guntur tidak melakukan kerusakan pada salah satu dari mereka. Melihat bahwa Yin Jiuxuan sedang menuju ke ruang alkimia rahasia Yuferi lagi, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, dan dia berteriak dengan dingin, pinggangnya melengkung, dan tubuhnya melonjak dengan panik, dan dalam sekejap, punggung Xiao Yan muncul sepotong kaisar putih Qi, kaisar Qi melonjak, sosok harimau putih besar perlahan muncul. Penampilan harimau putih kabur, hanya matanya yang cerah, dan cahaya di matanya penuh dengan dominasi dan dominasi.
Kilat roh penyegel harimau putih. Bentuk pertama dari metode macan putih, Lingshan penyegel macan putih, juga merupakan bentuk pertama yang dipelajari Xiaoyan. Dengan menutup mata harimau putih di belakangnya, Xiaoyan tampaknya telah berubah menjadi harimau yang ganas. Dengan gerakan tubuhnya, jika seekor harimau ganas turun gunung dan melintas, kecepatannya sebenarnya beberapa poin lebih cepat dari kecepatannya. Kecepatan kekerasan Yin Jiuxuan menyapu saat ini. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah selangkah lebih maju, bergegas di belakang Yin Jiuxuan, tangannya membentuk segel, harimau putih di belakangnya bersinar terang, bintang-bintang di matanya jatuh, dan bintang-bintang muncul. Dengan formasi jejak tangan Xiaoyan, harimau putih terbentuk. Sosok itu melintas, seperti bila bintang putih, tiba-tiba tersapu dari belakang Xiaoyan. Wajah Yin Jiuxuan, yang terburu-buru, sedikit berubah, dan Xiaoyan melihatnya, yang juga membuat wajahnya menjadi dingin. Merasakan dampak harimau putih di belakang Xiaoyan, Yin Jiuxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dikejutkan oleh aura besar yang terkandung di dalamnya. Dia mengatupkan giginya, energi hitam memenuhi tangannya, dan dengan kuat menggenggam bilah bintang putih itu, bergegas ke depan. Setelah menunda sementara langkah Yin Jiuxuan, sosok Xiaoyan segera mundur. Harimau putih Feng Lingshan tampak agung, tetapi pada kenyataannya, itu tidak lebih dari seni kekaisaran tingkat pertama. Bagi Yin Jiuxuan, itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Tertawa, bila bintang putih dibombardir, dan Yin Jiuxuan berkeringat dingin, momentum besar yang terkandung di dalamnya bahkan membuatnya merasa sesak di dadanya, dan dia tidak lagi berani takut pada tangan dan kakinya. Palem pemakan tulang, telapak tangan raksasa hitam legam, seukuran cakram gerindra, langsung ditekan, menyebabkan udara di sekitarnya segera meledak, membungkus bilah bintang putih, dan menghancurkannya secara langsung dengan kekuatan besar. Melihat pedang bintang putihnya yang mudah diremukkan, Yin Jiuxuan terkejut, lalu matanya menjadi dingin dan dia menatap Xiaoyan yang sedang mundur, niat membunuh melonjak di dadanya. Orang ini benar-benar berani bermain dengan dirinya sendiri. Dia merobek jubah hitam di tubuhnya, wajah Yin Jiuxuan suram dan dingin, cahaya dingin melintas di matanya, dan paksaan dari pembangkit tenaga listrik kaisar bergegas menuju Xiaoyan dengan luar biasa. Xiaoyan, kamu adalah orang yang berbakat. Seiring waktu, pencapaianmu mungkin lebih tinggi dari Yin Chang, tetapi kamu tidak boleh mengambil tindakan. Yin Jiuxuan berbicara perlahan, dan tidak ada kegembiraan atau kesedihan dalam nada suaranya. Awalnya, saya hanya ingin membunuh Priyu, tetapi Anda kehabisan. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat menimbulkan ancaman bagi saya. Sekarang, saya tidak akan membunuhmu. Tapi itu tidak berfungsi lagi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dengan acuh tak acuh. Sekarang Xiao Ao tidak ada, Priyu tidak punya waktu untuk merawatnya, sangat sulit untuk melawan Yin Jiuxuan sendirian. Yin Jiuxuan berhenti berbicara, energi hitam muncul di tangan kanannya, dan gada merah-merah tua muncul, dikelilingi oleh energi Yin pada gada panjang, dan aura perubahan warna yang mengerikan muncul, yang jelas lebih gelap dari sebelumnya, lebih kuat. Memanggil, Yin Jiuxuan mencibir, dan gada di tangannya tiba-tiba menghantam Xiaoyan. Dengan kekuatan cara kekaisarannya, lebih mudah untuk berurusan dengan seorang pemuda yang kekuatannya bukan seorang kaisar daripada membunuh seekor semut. Gada panjang bergegas masuk, dan energi Yin di atasnya melonjak, seperti naga Yin, diselimuti Xiaoyan, menyebabkan bebatuan di aula terbang ke segala arah, berubah menjadi bubuk. Kulit Xiaoyan sedikit berubah, meskipun gada ini jauh dari tingkat prajurit surgawi, di bawah kendali Yin Jiuxuan, kekuatannya saat ini tidak kurang dari prajurit surgawi sejati. Penguasa Changyan sudah ada di tangannya, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Penguasa berdiri secara horizontal, dan dia akan secara paksa memblokir naga Yin yang mengaum. Lepas kendali, Yin Jiuxuan hanya mencibir ketika dia melihat ini. Jika pukulan ini tidak dapat membunuh bahkan seorang kaisar, itu akan terlalu memalukan untuk kekuatan kaisar. Berhenti, tepat sebelum Yinlong hendak mengenai Chang Yanqi, teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, api ungu emas meledak seperti membelah ruang, dan saat berikutnya, sosok Xiao Ao muncul, tangan kecilnya terulur dan dengan kuat meremas mulut naga yang mengaum itu. Sehat, naga Yin terus berkibar, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan Xiao Ao. Mata bulat besar Xiao Ao memberi Yinlong tatapan dingin, dan api ungu emas melonjak di telapak tangannya. Gada panjang dipegang di tangannya. Melihat Xiao Ao muncul, Xiao Yan juga lega, dan hatinya perlahan jatuh. Meskipun orang ini hanya kekuatan kaisar, tetapi ketika dia benar-benar bertarung, bahkan kaisar tidak takut. Kulit Yin Jiuxuan berubah, dan ketika dia melihat seorang anak kecil tiba-tiba muncul, dia dengan cepat menyelesaikan serangannya, yang membuatnya terkejut. Siapa kamu? Yin Jiuxuan berkata dengan dingin, hatinya sangat marah, dan dia akan membunuh Xiao Yan, tetapi dia tidak mengharapkan perubahan mendadak, dan orang ini, yang tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu?
Xiao Ao menelan api ungu emas di tangannya, dengan kuat menggenggam gada panjang, memandang Yin Jiuxuan yang suram, menunjukkan senyum yang tidak berbahaya, berkata sambil tersenyum, Xiao Ao. Yin Jiuxuan mengangkat kelopak matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia belum pernah mendengar nama Xiao Ao sebelumnya. Kapan orang kuat seperti itu muncul di Star Mountain Rank? Bahkan Kaisar tidak akan berani mengambilnya sendiri dengan tangannya, satu serangan. Berikan padaku, dan aku tidak akan membunuhmu. Yin Jiuxuan mengulurkan tangannya, menatap Xiao Ao, dan berkata dengan dingin. Ini, Xiao Ao melambaikan gada panjang di tangannya dan tersenyum main-main pada Yin Jiuxuan. Gada panjang ada di tangan Xiao Ao, dan menjadi sunyi dari kekerasan aslinya. Gada itu diukir dengan garis-garis ganas. Di bawah pembilasan ungu emas api, itu juga menjadi sangat tipis. Senjata ini juga dianggap sebagai tangan yang bagus, berikan padaku, aku bisa membiarkanmu melarikan diri. Xiao Ao terkikik. Pada saat yang sama, di ruang rahasia tempat peri jade berada, aura kuat meresap, tidak kurang dari Yin Jiuxuan. Xiao Yan tertegun sejenak, lalu sangat gembira, sepertinya peri Yu telah berhasil memurnikan pil Baiyang. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Ao, dia memperhatikan napas peri Yu lagi, dan kulit Yin Jiuxuan menjadi sangat suram. Yin Jiuxuan, kamu berani datang ke sini sendirian, dan kamu tidak menganggap serius paviliun obatku. Sebuah suara dingin bergema di telingaku, dan kemudian, pintu ruang rahasia perlahan terbuka, dan peri giok dalam gaun putih tampak seperti debu, wajahnya yang cantik dingin, matanya yang indah menyipit, dan dia menatap Yin Jiuxuan tanpa ketakutan sekecil apapun. Yin Jiuxuan melirik peri Yu dengan dingin, dan tiba-tiba mengangkat alisnya dengan sedikit terkejut, dan berkata dengan keras, kamu telah mencapai ranah jalan Kaisar. Melihat senyum dingin peri Yu, kulit kepala Yin Jiuxuan terasa mati rasa untuk sesaat, tetapi dia menolak tanpa memarahi, mengatupkan giginya dan menatap peri Yu. Yin Jiuxuan berkata dengan satu kata, bagaimana mungkin, kamu bukan seorang kaisar sebelumnya. Kekuatan, pil Baiyang, bagaimana itu bisa membuat kekuatanmu meningkat dengan cepat? Peri Yu tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi matanya sangat tajam, seperti es di musim dingin, memandang Yin Jiuxuan dengan dingin, ini tidak akan mengkhawatirkan Sekte Master Yin, tetapi gadis kecil itu harus berterima kasih, karena bagian dalam tubuh kekuatan racun, saya telah mengumpulkan banyak kaisar ki asli di tubuh saya, dan sekarang kekuatan racun telah dilepaskan, kekuatan saya telah pulih dengan cepat, meskipun belum mencapai kekuatan aslinya, tetapi membunuh kamu sudah cukup. Wajah Yin Jiuxuan sedingin es. Setelah mendengarkan kata-kata peri Yu, dia langsung tertawa marah, bunuh aku, terserah kamu, kekuatanmu sudah pulih. Mungkinkah sekte ini belum bisa berdiri diam untuk waktu yang lama? 2 tahun terakhir. Dan aku, kamu punya waktu untuk lari sekarang, kalau tidak, ini tidak akan tersisa. Xiao Ao, yang tidak jauh, tiba-tiba mengeluarkan suara, menggoyangkan tongkat panjang di tangannya, dan terkikik. Kamu bajingan, kamu juga bisa mengambil tentara roh dari sekte ini. Yin Jiuxuan pecah sepenuhnya, matanya hampir terbakar, dia melambaikan tangannya yang besar, dan kekuatan tak terlihat memberkati tongkat panjang di tangan Xiao Ao, perbudakan Xiao Ao. Tenang, gada panjang di tangannya bersenandung, Xiao Ao mendengus dingin, api ungu emas di telapak tangannya melonjak, benar-benar membungkus gada, api ungu emas berputar, seolah-olah raungan naga yang menyedihkan bisa terdengar, dan Yin Jiu bisa mendengarnya, wajah Xuan menjadi semakin jelek. Kembali, gigi baja mengatup erat, rambut Yin Jiuxuan berkibar, cahaya merah melintas di matanya, dan udara dingin melonjak di atas tangannya. Dalam sekejap, raungan menyedihkan Yin Long melemah, dan di tangan Xiao Ao, itu sudah menjadi gada panjang, yang sedikit lebih tenang, bergetar lagi. Apakah kamu ingin mengambil kembali barang-barang di tangan Tuan Muda? Xiao Ao juga terprovokasi, berteriak keras, ekspresi wajah kecilnya serius, pada saat yang sama, rambut merahnya terangkat, dan cahaya ungu emas muncul di dahinya, yang langsung bersinar ke pedang panjang di tangannya. Mendengar raungan Xiao Ao, Xiao Yan juga tertegun sejenak, dan kemudian diam-diam menghela nafas, dari siapa orang ini mempelajari kata-kata ini. Awalnya, Xiao Ao semurni selembar kertas kosong, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Mengaung, pada saat cahaya ungu emas meledak, naga itu meraung dengan tongkat panjang, seolah-olah mencoba memblokir invasi cahaya ungu emas dengan seluruh kekuatannya. Aku marah. Si arogan kecil membusungkan wajahnya, dan tiba-tiba, matanya berkedip, dan lampu merah tiba-tiba keluar. Saat berikutnya, di mata semua orang yang terkejut, seekor naga api merah terbang keluar dari atas kepalanya, seolah-olah itu adalah fantasi naga api menghilang di saat berikutnya dan memasuki tongkat panjang. Naga api masuk, dan gada panjang itu langsung menjadi tenang. Saat berikutnya, raungan naga yang menyedihkan keluar, dan Yin Qi yang tak terbatas meresap dan menghilang. Pada saat Yin Qi menyebar, kulit Yin Jiuxuan langsung pucat, dan seteguk darah hitam menyembur keluar, dan napasnya langsung layu.
Haha, itu milikku sekarang. Xiao Ao tersentak, menyeka keringat dari dahinya, dan menyentuh tongkat panjang di tangannya, matanya penuh kegembiraan. Peri Yu memberi Xiao Ao tatapan terkejut dengan matanya yang indah. Pria kecil ini, yang terlihat baru berusia 11 atau 12 tahun, sangat kuat sehingga dia bahkan bisa mengambil tentara roh Yin Jiuxuan. Segera, dia melihat Xiao Yan di sampingnya, dan ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan tetap tidak berubah, alisnya yang gelap segera berkerut sedikit. Hati Yin Jiuxuan berdarah saat ini. Meskipun kuali emas bukan prajurit surgawi, itu jauh lebih kuat daripada prajurit roh tingkat tinggi biasa. Dia telah mengikutinya selama beberapa dekade, tetapi dia tidak berharap untuk ditangkap di tempat oleh orang yang tidak diketahui asal-usulnya hari ini. Singkirkan, dan hapus semua hubungan antara dirimu dan Golden Cauldron Blood Flame Mace. Yin Jiuxuan, aku belum ingin membunuhmu, keluar. Secara alami, Peri Yu tidak akan melewatkan kesempatan ini, dia menggerakkan langkah lotusnya dengan ringan, datang ke Yin Jiuxuan, memberi yang terakhir tatapan dingin, dan berkata dengan suara dingin. Mata Yin Jiuxuan merah, tetapi dia tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Peri Yu dan orang yang bernama Xiao Ao itu. Menatap Peri Yu, Yin Jiuxuan menunjukkan senyum mengerikan yang tak tertandingi di sudut mulutnya, lalu menatap Xiao Ao, mendengus dingin, dan kemudian tanpa ragu-ragu, sosoknya melintas, dan dia menyapu dengan keras. Melihat Yin Jiuxuan pergi, Xiao Yan buru-buru menatap Xiao Ao, yang tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk secara paksa menangkap tentara roh Yin Jiuxuan, dan sekarang tampaknya sangat malu. Tidak apa-apa, hanya sedikit mengantuk. Xiao Ao melambaikan tangannya, mengeluarkan pecahan kulit telur dari suatu tempat, dan memakannya dengan mulut besar, sambil melihat tongkat panjang di tangannya, matanya menunjukkan kegembiraan. Ini adalah kuali emas darah dan api Yin Jiuxuan. Dikatakan bahwa itu melampaui prajurit roh tingkat tinggi. Ini adalah prajurit roh paling kuat di daerah ini. Aku tidak menyangka itu akan diambil olehmu di tempat. Peri Yu melangkah maju, matanya yang indah menatap Xiao Ao dalam-dalam, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan tatapan ragu. Ketika Xiao Yan berpikir tentang bagaimana menjelaskannya, Xiao Ao tidak menyembunyikannya sama sekali, dan menjelaskan apa yang terjadi di tubuh Xiao Yan secara besar-besaran, bahkan Feri Jade terkejut setelah mendengarkan yang terakhir. Ngomong-ngomong, Jade Pavilion Master, apakah kamu sudah pulih? Xiao Yan buru-buru menarik topik itu dan menatap Feri Jade. Kulit yang terakhir juga jauh lebih cerah dari sebelumnya, dan rasa pesona di tubuhnya tampak lebih kuat. Saat dia berjalan, aromanya meledak, membuat orang nostalgia. Peri Yu tersenyum dan mengangguk, terima kasih, itu dianggap telah pulih. Setelah beberapa hari pengkondisian, itu harus dapat kembali ke kekuatan aslinya. Xiao Yan hanya bisa tercengang ketika mendengar kata-kata itu, bakat Peri Jade memang kuat, dan dalam waktu sesingkat itu, dia bisa kembali ke kekuatan puncaknya sebelumnya. Berbalik untuk membantu Yuner berdiri, Peri Yu mengarahkan kepalanya dengan ringan ke arah Xiao Yan dan berkata, kamu di sini beberapa hari ini. Meskipun ada adik laki-laki Xiao Ao, Yin Jiuxuan tidak akan menyerah jika dia ingin datang di sini. Dia pasti ada di sini. Jangan berani datang lagi, ketika aku memulihkan kekuatanku, aku akan pergi dan mengumpulkan Skycore terakhir untukmu. Setelah mendengarkan kata-kata Peri Jade, Xiao Yan mengangguk, kebencian seorang kaisar yang kuat memang bukan sesuatu yang bisa dia tangani saat ini. Ketika Peri Yu dan Yuner pergi, Xiao Yan berbalik untuk melihat Xiao Ao, yang tidak bisa meletakkannya dengan kuali emas darah dan api, dan melihat Xiao Yan menatapnya, Xiao Ao tersenyum dan berkata, akhirnya menemukan senjata yang cocok untukku, penguasamu itu sangat jelek, tidak terlihat bagus sama sekali. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam, dan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kualitas benda ini tidak buruk. Ketika saya menggunakan api spiritual hidup saya untuk menghangatkannya untuk sementara waktu, saya harus bisa mencapai tingkat prajurit surgawi. Xiao Ao tertawa, dan nyala api ungu emas menyala di tangannya, dan kuali emas itu dibungkus dengan gada rasa darah tetapi menghilang. Dan nama Jinding Sueyan Mace, itu terlalu jelek, jadi aku akan menyebutnya. Xiao Ao merenung sejenak, lalu matanya menjadi cerah, dan dia berkata dengan gembira, itu disebut tongkat sihir Aolong. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yan berlatih dengan tenang. Dengan kekuatan Peri Jade yang kembali, orang-orang di seluruh paviliun obat yang mengetahui situasinya sangat bersemangat. Dengan izin Peri Jade, bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan juga aliran pasokan datang, dan hanya dalam beberapa hari, kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak dari roh kaisar dari 5 jalan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga sepenuhnya menggabungkan Tianyan Kuan dan Tianji Kuan. Kedua tinju digabungkan menjadi satu pukulan, dan dia awalnya memiliki kekuatan seni kekaisaran tingkat tinggi. Gaya kedua dari teknik macan putih, penghancuran harimau putih langit, juga mencapai kemajuan yang nyata. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan Xiao Yan akhirnya meningkat secara signifikan.
Dan dalam pelatihan tanpa tidur semacam ini, 4 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari kelima, Peri Yu akhirnya membuka ruang rahasia yang tertutup. Seluruh orang tampak cerah dan kekuatannya jelas pulih. Ada 4 inti celestial tingkat menengah, dan satu-satunya yang hilang adalah inti celestial berbasis emas. Dalam gulungan Yin, beberapa teknik rahasia yang saya tahu juga disertakan. Jika Anda ingin berlatih, Anda dapat mencobanya. Jika kamu tidak ingin berlatih, kamu bisa. Tidak apa-apa, itu hanya hadiah terima kasih. Menyerahkan kotak giok ke Xiaoyan, peri giok mengulurkan, dan busur anggun membuat hati seseorang bergetar. Xiaoyan melirik sosok Feri Jade yang semakin seksi, merasa bingung tanpa sebab, lalu menyentuh hidungnya. Setelah sadar kembali, dia mengambil kotak giok dari tangan giok mantan. Ayo pergi, aku belum mencoba kekuatan cara kaisar selama lebih dari setahun, dan aku pergi untuk membunuh binatang buas untuk melatih tanganku. Peri Yu memandang Xiaoyan dengan mata yang indah, suara halus bergema di telinganya, dan kemudian pinggangnya yang ramping terpelintir, dan orang itu sudah pergi. Sudut mulut Xiaoyan berkedut sedikit, membunuh binatang buas untuk melatih tangannya, kaisar ini benar-benar disengaja. Di luar paviliun obat, itu baru pagi dan hanya ada beberapa pejalan kaki di jalan. Pada saat ini, Peri Giok mengenakan gaun putih, dan jubah putih yang pas menggambarkan tubuh yang sempurna, dan dia gagah berani. Menurut ahli herbal, ada binatang metalik tingkat menengah di ngarai yang dalam di pegunungan Star Jiexing, dan perjalanan ini kebetulan mengambil inti surgawinya. Ketika Xiaoyan keluar, Peri Yu tersenyum ringan, dan kemudian dia bergerak cepat, dan kemudian berlari menjauh. Xiaoyan tidak berani mengabaikan, dan mengikuti dengan cermat. Di atas paviliun obat, Yuner dan putrinya berdiri di paviliun, menyaksikan Feri Jade dan Xiaoyan pergi, tidak dapat menahan air mata. Baru kemarin, Feri Jade menjelaskan kepada beberapa orang dan mempercayakan paviliun obat ke paviliun obat setelah memberi mereka beberapa orang. Dia meninggalkan kastil Suanyin ketika dia pergi, dan ketika dia kembali, dia tidak tahu kapan. Saya membuang terlalu banyak waktu di sini, dan beberapa hal harus diselesaikan. Ini adalah kalimat terakhir sebelum Feri Jade pergi. Gadis-gadis itu merasa sedih setiap saat, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka hanya tahu tentang pengalaman hidup Feri Jade. Dalam kata-kata sebelumnya, mereka bisa mendengar sesuatu seperti ikatan antara keluarga. Feri Jade sangat cepat. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengejar. Feri Jade, yang berlari di depan, tidak pernah melihat ke belakang, tetapi air mata sudah mengalir di matanya. Peri Giok dan pria itu meninggalkan paviliun kedokteran. Kurang dari setengah jam setelah keduanya meninggalkan paviliun obat, Yin Jiuxuan menerima berita itu, ekspresinya muram, dan matanya berdetak kencang. Apakah kamu yakin hanya mereka berdua? Bukankah seorang anak laki-laki berambut merah mengikuti? Memikirkan kuali emasnya sendiri, Yin Jiuxuan patah hati, matanya menyapu ke arah murid yang setengah berlutut di depannya seperti pedang tajam, dan berkata dengan dingin. Murid itu yakin bahwa sama sekali tidak ada orang ketiga yang harus diikuti. Murid ini bersumpah bahwa dengan kekuatan kaisarnya dan teknik kultivasi khusus, kecuali jika Anda adalah penguasa cara kaisar dan dengan sengaja menyembunyikannya, bahkan jika Anda seorang kaisar, ia akan merasakan fluktuasi yang aneh. Oke, kamu turun. Dia melambaikan tangannya, dan ketika mantan pergi, ekspresi awalnya suram Yin Jiuxuan ini langsung menjadi sangat ganas. Sudah cukup untuk tinggal di paviliun obat, tetapi tidak heran kamu kehabisan, kamu sendiri mencari kematian. Ekspresi Yin Jiuxuan dingin, alisnya bergerak sedikit, dan matanya melihat ke samping. Pada saat ini, awan udara kelabu perlahan muncul di kursi kosong. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam muncul, duduk di kursi yang bagus, suasana hati di kursi. Yin Jiuxuan tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin, kamu dapat memahami keberadaan Peri Giok. Pria berjubah hitam itu tersenyum ringan dan berkata dengan suara serak, jangan khawatir, Tuan Sekte Yin, meskipun kamu kehilangan beberapa prajurit roh ketika kamu pergi ke paviliun obat hari itu, kamu juga membiarkan bawahan memegang kendali mereka, keberadaannya, dan sekarang segala sesuatu tentang mereka berada di bawah kendali yang berikutnya. Yin Jiuxuan mengangguk dengan ekspresi jelek, dan kemudian menatap manusia berjubah hitam dengan mata dingin, sebaiknya kau jujur padaku, dengan kekuatanmu, sekte ini bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari, kali ini pergi, patuh, mematuhi perintah sekte ini. Pria berjubah hitam mendengar kata-kata itu, kepalanya sedikit rendah, suaranya serak, dan dia tidak bisa mendengar kegembiraan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan. Tuan Sekte Yin terlalu khawatir, kali ini, hanya Master Sekte Yin harus menjadi pemimpinnya. Yin Jiuxuan mendengus dingin, dan kemudian perlahan berkata, menurut informasi, binatang buas di Star Chut Canyon akan berevolusi, dan setelah evolusi, itu akan menjadi binatang buas tingkat tinggi di tingkat kekaisaran. Hari, untuk menyimpan energi yang diperlukan untuk evolusi, itu harus jatuh ke dalam hibernasi, dan kekuatannya telah turun secara signifikan.
Ayo pergi ke sana dulu, kamu kendalikan, lalu bunuh Priyu dan Xiao Yan. Setelah mendengarkan pengaturan Yin Jiuxuan, pria berjubah hitam tidak berbicara, hanya bangkit dan membungkuk sedikit kepada yang pertama, tetapi ekspresi di bawah jubah hitam itu cukup aneh. Kamu keluar dulu, aku harus berurusan dengan orang-orang tua di pintu itu. Setelah selesai berbicara, Yin Jiuxuan berjalan menuju pintu, pria berjubah hitam menegakkan tubuh, dan melalui jubah hitam, mata merah darahnya berkedip sedikit, dan kemudian dia menghilang. Terakhir kali saya mengetahui tentang binatang itu adalah 2 bulan yang lalu, ketika seorang herbalis kembali dan mengatakan bahwa ada lebih sedikit binatang roh di seluruh ngarai, mungkin binatang itu telah mencapai ujung evolusi dan akan dipromosikan menjadi surga tingkat tinggi. Binatang, nafas yang dikeluarkan membuat binatang roh yang lemah tidak berani muncul. Priyu memperkenalkan Xiao Yan sambil bergegas di jalan, ketika binatang surgawi berevolusi, itu adalah saat kekuatannya paling lemah. Jika Anda pergi saat ini, mungkin Anda dapat dengan mudah mendapatkan inti surgawinya. Xiao Yan mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ada kilatan kegembiraan di hatinya. Akan sangat bagus jika dia berhasil menyelesaikan akuisisi inti surgawi terakhir. Kamu harus hati-hati, aku memperkirakan Yin Jiuxuan pasti akan datang, tapi jangan khawatir, jika dia berani datang, Star Canyon akan menjadi tempat pemakamannya. Omong-omong, mata Priyu dingin, dan rasa sakit yang dia alami selama lebih dari setahun harus diadili oleh Yin Jiuxuan. Ini baik, Xiao Yan mengangguk ringan, bahkan dia bisa melihat bahwa ketika Yin Jiuxuan menyerang hari itu, kekuatan Feri Jade hampir sama dengannya. Ayo, dengan Feri Jade dan Xiao Ao bergabung, itu pasti akan membuatnya datang dan pergi. Meskipun Yin Jiuxuan adalah ayah Yin Chang, kepribadian mereka jauh dari satu sama lain, dibandingkan dengan Yin Chang, Yin Jiuxuan lebih seperti pahlawan, dan metodenya kejam dan menjijikkan. Biarkan bajingan itu merasakan apa yang telah aku derita tahun ini. Peri Jade tersenyum ringan, senyumnya penuh dengan niat membunuh. Juesing Canyon berjarak 2 hari dari benteng Suanyin. Ini adalah ngarai terbesar di pegunungan Juesing, diapit di antara 2 gunung. Menurut rumor, dalam pertempuran yang menghancurkan dunia jutaan tahun yang lalu, ada 2 kekuatan besar dengan kekuatan yang tak terukur, bertarung di sini, dan memotong nadi naga, membentuk area ngarai saat ini. Di kedalaman ngarai, ada jurang maut, seperti Tian Keng. Menurut rumor, Yang Maha Kuasa ditembus oleh seorang prajurit suci, dan prajurit suci itu telah menghilang. Ada rumor bahwa dasar jurang ada yang suci tentara dikuburkan. Selama jutaan tahun, orang berbondong-bondong ke jurang maut untuk mencoba menemukan petunjuk, tetapi mereka hanya menambahkan beberapa makanan ke jurang. Mereka yang selamat juga menderita penyakit aneh dan segera meninggal. Hal aneh semacam ini juga telah menarik perhatian banyak orang kuat, hingga 10.000 tahun yang lalu, sekte penting di bidang bintang pergi ke jurang dengan kekuatan seluruh sekte, mencoba menemukan prajurit suci yang hilang. Di antara sekte, ada lusinan kaisar yang kuat saja, dan master sekte telah mencapai tingkat kaisar, dan ada banyak murid kaisar dan kaisar di bawah komandonya. Barisan kali ini mengejutkan seluruh wilayah bintang, dan bahkan jauh di wilayah hutan, pasukan wilayah tengah semua melihat ini. Barisan seperti itu, belum lagi wilayah bintang, bahkan di wilayah tengah yang berbakat, ada bukanlah misteri, alam surga suci yang diukur dianggap sebagai raksasa. Seluruh sekte pergi ke jurang untuk mencari jejak para prajurit suci, dan pasukan semua pihak dengan bersemangat menantikannya. Beberapa hari kemudian, berita dari jurang mengejutkan semua kekuatan. Sepenuhnya dimusnahkan. Tidak ada yang keluar hidup-hidup, apakah mereka sekuat kaisar atau selemah kaisar, semua orang yang memasuki jurang terkubur di dalamnya. Semua orang yang memperhatikan di luar Starchute Canyon membicarakan masalah ini, dan mereka semua gemetar. Di sekte itu, semua orang memasuki jurang maut, tetapi dalam 1 hari, semua orang melihatnya dari jauh. Di alam semesta, langit dan bumi tampak seperti gemetar, dan seberkas cahaya yang membubung ke langit menembus langit, menyebabkan guntur di 10 arah. Dalam aura memenuhi langit, di antara kerumunan yang menonton, beberapa orang kuat samar-samar melihat tangan raksasa yang hampir transparan terentang, cukup untuk menutupi langit. Tangan raksasa itu terangkat tinggi, diikuti oleh pemboman, dunia tampak seperti meledak, dan kemudian, cahaya spiritual dimusnahkan, dan langit dan bumi kembali jernih. Hancur dalam sekejap, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di jurang, dan tidak ada yang tahu apa tangan raksasa itu, tetapi sejak itu, tidak ada yang berani pergi ke jurang, dan jurang telah terdaftar sebagai salah satu daerah terlarang oleh semua kekuatan di bidang bintang. Perhatian orang tertarik oleh berita bahwa seorang suci telah jatuh di hutan, dan dia berhenti memikirkan jurang maut. Xiao Yan hanya bisa diam setelah mendengar Peri Jade mengatakan ini. Jangan khawatir, tempat yang kita tuju masih jauh dari jurang, paling-paling pinggirannya. Melihat kesunyian Xiao Yan, Peri Yu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata dengan keras.
Xiaoyan mengangguk, dan kemudian menghela nafas dalam hatinya, bahwa jurang maut memiliki sejarah sedemikian rupa sehingga dapat membuat banyak orang kuat takut padanya, dan itu layak untuk nama tanah terlarang. Dengan kecepatan mereka berdua, setelah hampir sehari, mereka akhirnya tiba di lokasi Star Canyon di pagi hari kedua. Di sekitar ngarai adalah gurun yang luas, dan gunung-gunung di depan Anda megah, seperti naga raksasa yang merangkak di tanah. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa seekor naga raksasa terpotong di tengah, dan jurang di ngarai itu gelap, seolah-olah itu adalah naga raksasa. Darah yang ditumpahkan oleh naga itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Ayo pergi, binatang kristal mendalam Atvire tidak aktif saat ini, dan kekuatannya sangat rusak. Seharusnya tidak sulit untuk membersihkannya. Sebagai seorang alkemis, Priyu secara alami jauh lebih kuat dari Xiaoyan. Dia berdiri di luar ngarai dan merasakannya sebentar, matanya yang indah terbuka, wajahnya yang cantik mengalir dengan sukacita, dan dia berkata sambil tersenyum. Xiaoyan juga sangat bersemangat. Dengan dukungan Peri Giok, 10 juta kristal kaisar dengan mudah diperoleh, dan kehormatan terbaik Yifu diperoleh sejak beberapa bulan yang lalu, pengadilan suci dapat dikatakan telah berhasil diselesaikan, dan setelah itu, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan sepenuh hati. Dan keluar dari Juesing Mountain Range, itu adalah Wanling Mansion, dan setelah Wanling Mansion, tidak jauh dari Yunluo Cholege. Melihat punggung Feri Jade yang indah, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan Suner dan Cailin di benaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menekan pikirannya ke lubuk hatinya, dan buru-buru mengikuti. Binatang kristal mendalam Atvire harus memiliki kekuatan binatang surgawi tingkat menengah. Dengan kemampuan di bawah ini, Anda harus menaruh hati Anda ke dalamnya sebelum Anda dapat mengendalikannya. Pada saat itu, Anda akan membutuhkan Master Sekte Yin untuk sementara waktu, memblokir Peri Giok dan keduanya. Sekitar beberapa saat setelah Peri Yu dan Xiaoyan pergi, Yin Jiuxuan dan pria berjubah hitam juga terbang ke udara. Di belakang pria berjubah hitam, sepasang sayap udara hitam diisi dengan udara hitam pekat. Meskipun mereka tidak mencapai kekuatan kaisar, mereka masih bisakah kamu terbang di udara? Pada saat ini, dia melirik ke kedalaman ngarai, dan pria berjubah hitam memandang Yin Jiuxuan di sampingnya, dan sedikit menangkupkan tangannya. Wajah Yin Jiuxuan sedikit berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian ada ekspresi suram di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin, sekte ini akan memberimu 2 menit, jika masih tidak berhasil, maka jangan salahkan aku, karena kejam. Kekuatan Peri Jade telah pulih ke puncaknya. Dengan kekuatannya sendiri, jika gada api darah kuali emas masih di tangan, dia mungkin bisa menghadapinya untuk sementara waktu, tetapi sekarang toda api darah Jin Ding telah diambil pergi oleh anak laki-laki berambut merah, Yin Jiuxuan. Tidak ada dasar di hatiku. Hei, 2 menit sudah cukup. Pria berjubah hitam itu tertawa aneh dan berjanji pada Yin Jiuxuan. Yin Jiuxuan mendengus dingin, dan begitu tubuhnya bergerak, dia meledak ke dalam ngarai. Jika orang ini tidak berhasil dikendalikan setelah 2 menit, dia hanya bisa melarikan diri. Adapun hidup dan mati orang ini, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan, lakukan dengan dia, hubungan. Melihat Yin Jiuxuan pergi, lampu merah menyala di mata di bawah jubah hitam, dan dengan senyum sinis, dia mengikuti dengan cermat. Mengaung. Di ngarai yang tenang, raungan yang menghancurkan langit tiba-tiba terdengar, dan awan di langit tampak terkoyak. Di kedalaman ngarai, di puncak gunung berbatu, Peri Yu dan Xiaoyan berdiri di sana. Di depan keduanya, seekor binatang raksasa merah emas menatap mereka, mata merah darah dipenuhi dengan aura mencekik. Udara memenuhi udara, menyebabkan bebatuan di sekitarnya pecah dengan tenang. Binatang raksasa itu seperti serigala seperti harimau, dengan penampilan yang ganas, dengan cahaya putih yang menembus pada cakarnya yang tajam, pola emas merah di sekujur tubuhnya, ditutupi dengan paku yang lebat, dan anggota tubuhnya yang kuat dan kuat penuh dengan bahan peledak kekuatannya, dan ekornya seperti ekor harimau terbang melintasi angkasa, menyebabkan semburan udara meledak. Berani mengganggu dormansi kaisar ini, kamu sangat berani. The Atvire Profound Crystal Beast, sebagai raja di sini, melepaskan tekanannya yang berat, membuat Fang Yuan terdiam, menatap Peri Yu dan Xiaoyan dengan mata merah darah, marah ke langit. Saya belum berevolusi ke tingkat kaisar. Masih terlalu dini untuk memanggil saya kaisar saat ini. Feri Jade tidak takut, memberi Atvire Profound Crystal Beast pandangan samar, dan berkata dengan suara dingin, beberapa tahun yang lalu, saya datang ke sini dan menjadi sasaran Anda. Yin Jiuxuan berhasil dengan konspirasi, dan membunuh Anda sekarang dianggap pembalasan dendam. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tidak heran jika Peri Yu diracuni oleh Yin Jiuxuan karena kekuatannya, ternyata yang terakhir memanfaatkan kesempatan itu setelah terluka parah. The Atvire Profound Crystal Beast jelas melupakan Feri Jade, dan mengeluarkan raungan rendah, suaranya penuh amarah, kaisar ini akan tidur,
aku tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama dengan kalian, cepat pergi, dan aku bisa menyelamatkan kalian semua. Peri Yu tersenyum sedikit, tetapi wajahnya sangat dingin, bibir merahnya terbuka ringan, dan dia dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun, bunuh. Ketika suara itu jatuh, itu berubah menjadi bayangan, dan menyerbu ke arah binatang kristal yang sangat besar. Momentum yang meletus dari tubuhnya seperti petir, yang membuat yang terakhir sedikit terkejut, dan kemudian matanya merah, dan dia meraung, lagi dan lagi, ternyata itu cara kaisar. Pangkat, tidak heran kamu begitu berani memprovokasi raja ini, bahkan jika itu cara kekaisaran, mati dengan patuh. Raungan gemuruh bergema di telinganya. Pada saat berikutnya, satu orang dan satu binatang sudah dibombardir bersama, seolah-olah ada guntur di tanah, langit penuh pasir dan debu, dan gunung-gunung dan batu-batu hancur, ledakan. Begitu orang dan binatang itu bersentuhan, kekuatan yang kuat meledak, batu-batu itu terbang, dan retakan besar muncul di tempat Fire Profound Crystal Beast berdiri. Sosok Xiaoyan berkedip-kedip, menghindari semua gunung dan batu yang berterbangan, menatap pria dan binatang yang bertarung sengit bersama dengan ekspresi terkejut. Peri Yu seperti King Yan, dengan cepat menghindari serangan sengit dari Fire Profound Crystal Beast, sambil menghindari, pedang giok di tangannya menusuk keluar, seolah-olah telah menembus ruang dan mengenai tubuh yang terakhir, bahkan jika itu adalah kekuatan yang diperkuat, tulang besi, beberapa jejak darah juga tercetak. Memanggil, The Fire Profound Crystal Beast meraung liar dan naik ke udara. Meskipun tubuhnya besar, itu sangat sensitif. Ekornya yang seperti baja menyapu ruang, menyebabkan udara memekik dan menunjuk ke Fairy Jade. Bersenandung, ekornya berkedut seperti kilat, ekspresi Fairy Jade tetap tidak berubah, energi kaisar sumber di tubuhnya melonjak dengan panik, dan kekuatan seperti awan dan air yang mengalir keluar, dan tangan giok mengayunkan pedang panjang untuk dengan kuat memblokir ekor besi yang menyerang. Disebabkan bersenandung, The Fire Profound Crystal Beast meraung lagi, dan matanya merah. Untuk mengatasi evolusi yang akan datang, sebagian besar kekuatannya hilang. Sekarang, menghadapi manusia dengan cara kekaisaran, tidak ada kemajuan untuk waktu yang lama. Peri Yu juga menemukan situasi ini, senyum di wajahnya yang cantik bahkan lebih makmur, pedang giok diketuk dengan ringan, dan beberapa bunga pedang ditarik keluar. Aura pada tubuh pedang berbalik, dan itu bergegas menuju kaisar api mendalam. Binatang kristal. Ledakan. Pada saat Peri Yu bergegas ke depan, kabut hitam tiba-tiba memenuhi langit dan berubah menjadi naga hitam, menghalangi jalan Peri Yu ke depan. Pada saat yang sama, rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak melalui ruang dan meledak. Itu terjerat ke arah binatang kristal mendalam api bumi. Fire Profound Crystal Beast sedikit tercengang, rantai merah darah sudah terjalin, dan yang pertama melilit yang pertama seperti lampu listrik dan batu. Anggota badan, tubuh, dan kepala Fire Profound Crystal Beast semuanya terkunci. Hitam energi menyembur keluar dari rantai merah darah, dan dalam sekejap itu membungkus tubuh besar Fire Profound Crystal Beast. Aduh! The Fire Profound Crystal Beast meraung dengan marah, aura mengalir di tubuhnya, dan sinar cahaya aneh keluar dari pola merah emas, mencoba melepaskan diri dari rantai. Siapa? Serangan itu diblokir, mata Phoenix Fairy Jade melebar, dan dia memberikan minuman dingin saat berikutnya, rasa dingin yang tak berujung naik ke wajahnya. Yin Jiuxuan. 3 kata itu akhirnya diucapkan oleh Fairy Jade, dan kebencian yang menusuk tulang tampaknya telah mencapai klimaks dan meletus pada saat ini. Ekspresi Xiaoyan serius, dan dia menelan pil obat di mulutnya. Di matanya, Kaisar Yan berkedip, dan dia dengan jelas melihat ke udara. Seorang pria parubaya dengan jubah piton hitam muncul di depan Peri Yu dengan senyum. Ini benar-benar dia. Xiaoyan mencibir dalam hatinya, Peri Yu berharap itu baik, orang ini akhirnya tidak bisa menahan diri, dan ingin membunuh seseorang. Memandang jauh dari Yin Jiuxuan, mengikuti sumber rantai berwarna merah darah, Xiaoyan melihat ke langit tidak jauh, di mana seorang pria berjubah hitam berdiri di langit, dengan sayap hitam mengepak di belakangnya, dan energi hitam tetap ada di sekitarnya, tubuhnya, seolah-olah dia telah keluar dari neraka, iblis. Melihat penampilan pria berjubah hitam, Xiaoyan mengerutkan kening, dia sepertinya pernah melihat perasaan ini sebelumnya. The Fire Profound Crystal Beast terjerat dalam rantai merah darah meraung ke langit, dan ketika tubuh besarnya bergoyang, puncak gunung hancur, tetapi rantai merah darah tampaknya memiliki kekuatan aneh yang hampir sepenuhnya menekan kekuatannya. Kamu cukup berani untuk berani datang ke sini sendirian. Kamu lupa bahwa ketika aku terluka parah, kamu tidak berdaya untuk melawan. Ekspresi Peri Yu sedingin es, pedang panjangnya ditarik, dia melirik pria berjubah hitam di kejauhan, dan berkata dengan ringan, bahkan jika dia telah menguasai seni spiritual Great Yin, dia sama sekali bukan lawannya, kekuatan sendiri. Kulit Yin Jiuxuan berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, sedikit membiru, tetapi dia segera menjawab, hahaha, dan kaisar asal Qi yang kuat tiba-tiba meledak, menutupi seluruh tubuhnya. Oh, aku telah dipromosikan menjadi 200 kaisar.
Aku berkata mengapa kamu begitu sombong. Menghadapi Yin Jiuxuan, Peri Yu tidak pernah memberikan pandangan yang baik dari awal hingga akhir, dan ketika dia menyadari kekuatan Yin Jiuxuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Bukan hanya kekuatan yang tumbuh. Yin Jiuxuan mencibir, dan ketika jubah lengan melambai, ada suara berburu. Pada saat Peri Yu dan Yin Jiuxuan bertarung satu sama lain, Xiao Yan merasa semakin tidak nyaman. Di langit, perjuangan bis kristal mendalam Adfire menjadi semakin lemah, dan raungannya berangsur-angsur menjadi lebih rendah tubuh, ada beberapa garis hitam yang terlihat dengan mata telanjang. The Adfire Profound Crystal Beast meringkik, dan duri tajam di sekujur tubuhnya tiba-tiba tumbuh pada saat ini, dan kilau gelap menyebar di seluruh itu, seolah-olah itu cukup untuk menembus langit. Menjadi ganas, aura setan yang mengerikan seketika meresap keluar. Tidak baik, melihat kemunculan Adfire Profound Crystal Beast, kepala Xiao Yan bersenandung, dan dia langsung teringat beberapa bulan yang lalu ketika dia dan Lin Jian meninggalkan Sekte Bunga Ungu dan pergi ke klan Xiao, Pao Ren, pria itu, yang menyebut dirinya seorang penyihir Gu, memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan binatang. Situasi saat ini persis sama seperti dulu. Kemungkinan besar, pria berjubah hitam ini adalah orang yang melarikan diri. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya, dia menelan pil obat di mulutnya, dan sumber kaisar Qi di tubuhnya berputar-putar, dan dua sayap api besar terbentuk di belakang punggungnya, itu adalah efek dari sayap api pil. Xiao Yan telah lama akrab dengan kekuatan terbang, dan sekarang tidak ada rasa ketidakjelasan dalam terbang. Setelah sedikit keakraban, dia dengan kejam menjarah pria berjubah hitam. Jika orang ini mengendalikan binatang kristal mendalam api bumi, untuk diri sendiri, jelas merupakan masalah besar. Ketika Adfire Profound Crystal Beast meringkuk, Fairy Jade juga merasakannya, dan mau tidak mau melihat langit di mana yang pertama berada, dan ketika dia melihat penampilan Adfire Profound Crystal Beast, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gembira. Melihat bahwa Peri Yu memperhatikan gerakan pria berjubah hitam, wajah Yin Jiuxuan menjadi dingin dan giginya terkatup, dan dia sudah bergegas menuju Peri Yu. Energi hitam tetap ada di tangannya, dan kelima jarinya terkatup, seperti pisau yang memotong ruang. Peri Yu kembali ke akal sehatnya, alisnya sedikit berkerut, dan kemudian dia tersenyum dingin, matanya yang indah penuh amarah, dan kekuatan tubuhnya melonjak keluar tanpa syarat, mengalir ke pedang giok di tangannya, dan dalam sekejap, pedang Qian bersinar hampir 100 kaki panjangnya, itu ditebas dan bergegas menuju Yin Jiuxuan. Kulit Yin Jiuxuan sangat berubah, dan dia buru-buru menghentikan sosok yang kejam itu, tubuhnya menjadi muram, dan teknik spiritual Yin besar dikerahkan secara ekstrim, berubah menjadi penghalang gelap, mencoba menghentikannya. Ketika Peri Yu dan Yin Jiuxuan bertarung, Xiao Yan sudah bergegas menuju pria berjubah hitam, dan metode harimau putih sedang berjalan di tubuhnya, dengan berkumpulnya Qi Kaisar asli, sosok harimau putih muncul di belakangnya. Dengan raungan yang membuat marah langit, harimau putih melompat keluar, bentuk pertama dari metode harimau putih, dan harimau putih menyegel kilatan roh. Xiao Yan, yang melakukan langkah pertama, tidak berhenti sama sekali, dan segel di tangannya tidak lambat. Segera setelah itu, harimau putih lain dengan gerakan yang berbeda dari sebelumnya berkumpul di belakangnya, dan seekor harimau putih dengan cara yang lebih mengesankan, dari sebelumnya diam-diam muncul. Bentuk kedua dari teknik macan putih menghancurkan langit. Bentuk kedua dari teknik macan putih sudah memiliki kekuatan seni kekaisaran tingkat tinggi. Pukulan ini langsung mengubah batu di bawah menjadi abu terbang, dan dua harimau putih bergegas menuju pria berjubah hitam dalam postur yang berbeda. Pria berjubah hitam, yang dengan pikiran tunggal mengendalikan rantai merah darah, memperhatikan serangan itu. Di mata merah darah di bawah jubah hitam, lampu merah sedikit berkedip, dan dia menatap Xiao Yan, juga terkejut. Orang itu, dalam sekejap, pria berjubah hitam mengenali Xiao Yan. Bagaimanapun, dialah yang membuat dirinya gagal untuk pertama kalinya. Pria berjubah hitam itu masih memiliki ingatan baru tentang Xiao Yan. Oke, di sini, bunuh kamu sepenuhnya. Dengan senyum sinis, suara pria berjubah hitam itu penuh dengan ketidakpedulian. Terakhir kali dia dikalahkan oleh Lin Jian dan Xiao Yan bersama-sama, dia tidak tahu berapa banyak yang harus dia bayar untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Kapan saya bertemu orang ini hari ini, saya harus memberitahu dia, Gu, teror penyihir. Menghadapi dua harimau putih bersiul, pria berjubah hitam itu tetap tidak bergerak. Sesaat sebelum pemboman menghantamnya, raungan seperti langit tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya, lampu merah menyala, muncul dalam warna hitam. Di samping Pao Ren, semua dua serangan Xiao Yan diblokir. Pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut seukuran mata pin, dan lampu merah memudar. Itu adalah binatang kristal mendalam Adfire yang menakutkan. Mata yang terakhir berwarna merah tua, dan tubuhnya penuh dengan aura setan, keganasan langit luar biasa, membuat seluruh ngarai sunyi. Di langit, mata binatang kristal mendalam Adfire yang menakutkan berkilauan dengan darah, seperti binatang purba.
Wajah cantik peri jade sedikit berubah, dan kekuatan binatang kristal mendalam Advire benar-benar mencapai tingkat kaisar pada saat ini, yang melampaui harapannya. Apakah pria itu yang melakukannya? Menatap pria berjubah hitam di belakang Advire Profound Crystal Beast, mata indah Fairy Jade mengungkapkan jejak kehikmatan, teknik rahasia macam apa ini, dan itu benar-benar dapat mengendalikan binatang surgawi. Kan menghindari pemboman sinar pedang peri giok, Yin Jiuxuan melirik dingin pada jubah ular piton yang dipotong, lalu mencibir, memandang peri giok dan berkata, bagaimana sekarang? Kamu sendiri yang bisa menghentikannya. Dua kaisar. Ekspresi peri Yu kembali tenang, dia mengabaikan Yin Jiuxuan, dan berbalik untuk melihat Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan, kalian berdua bergabung untuk menghadapi Advire Profound Crystal Beast, aku akan segera menyelesaikan Yin Jiuxuan dan datang ke tolong kamu. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi ekspresinya sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan Xiao Ao hanya pada tingkat seorang kaisar. Menghadapi binatang buas tingkat kaisar yang gila ini, sangat sulit untuk dihadapi. Sama seperti Xiao Yan mengangguk, nyala api terbang keluar dari tubuh Xiao Yan, dan ketika dia sedikit gemetar di udara, dia berubah menjadi Xiao Ao. Ketika yang terakhir muncul, matanya yang besar menatap Earthfire Profound Crystal Beast di depan. Tidak ada senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata peri Yu, Yin Jiuxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia telah berada di pegunungan Juesing selama beberapa tahun. Tidak ada yang pernah begitu membencinya sejak dia dipromosikan ke jalan kekaisaran. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Saat melihat Xiao Ao keluar dari tubuh Xiao Yan, wajah Yin Jiuxuan langsung memucat, namun dia tidak pernah menyangka kalau bocah kecil berambut merah ini akan bersembunyi di tubuh Xiao Yan. Jangan khawatir, Tuan Sekte Yin, itu hanya seorang kaisar dan roh kaisar, dan mereka dapat dibunuh dalam sekejap. Tampaknya merasakan kegugupan Yin Jiuxuan, pria berjubah hitam itu berbicara dengan dingin, kata-katanya penuh keanehan. Pada saat yang sama, telapak tangannya terangkat dan kelima jarinya terentang, membentuk tanda misterius dengan kecepatan yang mempesona. Dalam sekejap, The Advire Profound Crystal Beast memancarkan warna merah tirani di matanya, dan kemudian mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kesombongan hitam di sekujur tubuhnya melonjak ke langit, seolah merobek langit. Advire Profound Crystal Beast bergegas menuju Xiao Yan dan Xiao Ao dengan kasar. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam, apa yang disebutkan Yin Jiuxuan barusan pulih sedikit, matanya bersinar dengan cahaya dingin, menatap peri Yu, tangannya tiba-tiba terbuka, dan energi hitam tak berujung memancar dari tubuhnya, bahkan mendengar suara hantu dan serigala, seolah-olah sekelompok setan menari dengan liar. Seperti yang diharapkan dari Yin Jiuxuan, seni spiritual Great Yin telah mencapai level ini. Meskipun tidak seberbakat Yin Chang, ia masih memiliki beberapa kemampuan. Melihat udara hitam yang sepertinya menutupi langit, peri Yu menunjukkan sedikit senyum di sudut mulutnya, seolah-olah seorang senior dengan hati-hati mengomentari juniornya. Semangat Yin, wajah Yin Jiuxuan ditutupi dengan garis-garis hitam, dan mata vertikal muncul di dahinya. Cahaya hitam di mata vertikal beredar, dan di belakangnya, energi hitam tak berujung perlahan mengembun, berubah menjadi roh suci dengan ketinggian 100 meter, menatap dunia. Peri Yu menatap roh kudus hitam, tidak ada tanda-tanda keterkejutan di wajahnya yang cantik, pedang giok disingkirkan, tangannya yang ramping perlahan terangkat, dan dia memandang Yin Jiuxuan dan berkata, pada akhirnya, seni spiritual Yin Agung hanya berada di atas gulir Yin, itu peringkat ketujuh, meskipun, roh Yin, Anda adalah teknik rahasia tertinggi dari seni roh Yin Agung, sebanding dengan hukum kekaisaran, tetapi masih terlalu lemah. Ketika suara itu jatuh, Fairy Jade menggerakkan jari-jarinya, dan sumber kaisar Qi yang terus-menerus dimuntahkan dari Tianlinggei, berubah menjadi udara hitam yang memenuhi langit emas. Teknik pemakaman Yin hebat, pemakaman Yin. Peri Yu memandang Yin Jiuxuan dengan mata yang indah, matanya berputar, dan mulutnya terbuka dengan ringan. Saat berikutnya, langit dipenuhi dengan udara hitam, dan di tengah udara hitam, sebuah gerbang emas raksasa meluncur darinya. Kata-kata Yan Ming yang tidak jelas tampaknya dikosongkan dari kedalaman Jiu Yuan, dan mereka penuh dengan aura yang menakutkan. Melihat teknik rahasia yang dilakukan oleh Fairy Jade, hati dan kantong empedu Yin Jiuxuan terbelah dalam sekejap. Dia juga mempelajari beberapa hal tentang gulungan Yin dalam gulungan teknik spiritual Great Yin. Teknik pemakaman Yin Agung peringkat No. Ketiga, apa yang disebut penguburan segala sesuatu, saya pikir itu hanya legenda, tetapi melihatnya hari ini, aura menakutkan di dalamnya membuatnya ketakutan. Bagaimana mungkin? Gulungan Yin telah menghilang selama bertahun-tahun, bagaimana kamu bisa menguasai teknik penguburan? Yin Jiuxuan meraung liar, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan tekstur hitam di wajahnya membuatnya semakin mengerikan. Peri Jade tampak acuh tak acuh, tangan gioknya bergerak ringan, dan gerbang emas pemakaman mengalir keluar dari udara hitam, melepaskan kekuatan tanpa akhir.
Di sisi Xiaoyan, kekuatan Adfire Profound Crystal Beast meningkat tajam setelah kegilaan, dan tidak bisa merasakan sakit, seperti mesin perang, hanya membunuh. Di hadapan musuh yang begitu besar, Xiao Ao juga mengabdikan dirinya untuk itu, cahaya ungu emas di matanya berkedip, tangannya penuh energi, dan aura liar terpancar, sehingga binatang kristal mendalam Adfire yang tidak memiliki akal adalah salah satunya. Tiba-tiba, keduanya menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Xiaoyan berhadapan dengan pria berjubah hitam. Dia tidak tahu cara yang terakhir. Kemampuan penyihir Gu misterius dan tidak dapat diprediksi, jadi Xiaoyan hanya bisa menghadapinya dengan hati-hati. Ekspresi di bawah jubah hitam itu acuh tak acuh, dan mata merah darah itu melihat ke arah Yin Jiuxuan dan Peri Giok. Pria berjubah hitam itu tidak bisa tidak terkejut. Di depan teknik spiritual Yin besar Peri Yu, hampir tidak ada perlawanan, kekuatan gerbang pemakaman emas ditekan, dan roh suci hitam Yin Jiuxuan retak inci demi inci, hampir menghilang antara langit dan bumi. Xiaoyan juga tertarik dengan pertempuran di antara mereka berdua. Energi hitam di langit tidak ada habisnya, dan seluruh lembah diselimuti. Di langit, roh kudus hitam merintih berukuran 100 meter. Di atas kepalanya, gerbang raksasa emas seperti surga yang luas, dan itu mengguncang dunia. Apakah ini kekuatan cara kaisar? Xiaoyan tes kagum, metode ini melampaui orang biasa dan sama sekali tidak termasuk dalam level yang sama. Teknik pemakaman Yin hebat, bagaimana wanita itu bisa menguasai teknik rahasia semacam ini? Mungkinkah dia dari Sekte Kun dari alam Dewa Mingyan? Pria berjubah hitam itu menjadi pucat karena terkejut. Meskipun teknik pemakaman Yin besar hanyalah teknik rahasia dalam gulir Yin, kekuatannya tidak ada bandingannya, dan itu pasti sebanding dengan seni kekaisaran tingkat tinggi. Rahasia legenda, bagaimana wanita ini menguasainya? Melihat bahwa Yin Jiuxuan terjerat erat, pria berjubah hitam tidak berani mengabaikan, jari-jarinya bergerak bersama, mata Adfire Profound Crystal Beast adalah tanda merah, dan energi mencekik yang mencengangkan tiba-tiba meletus di atas tubuh besar. Xiao Ao terkejut, buru-buru menghindar, dimanapun roh-roh jahat itu lewat, udaranya berkarat. Memaksa Xiao Ao kembali, binatang kristal mendalam Adfire meraung liar, dan dengan sekejap, ia bergegas menuju Peri Giok, dan dalam sekejap mata, ia datang ke Peri Giok, membuka dan memenuhi udara. Gas hitam, mulut besar terbuka lebar, dan seberkas cahaya merah darah meledak ke yang terakhir. Tiba-tiba diserang oleh binatang kristal mendalam Adfire, Peri Yu sedikit mengernyit, dan tangan gioknya membalikkan dadanya, membentuk tirai cahaya keemasan dalam sekejap, menghalangi sinar cahaya merah darah. Tanpa kendali Peri Giok, kekuatan gerbang pemakaman tiba-tiba jauh lebih lemah. Yin Jiuxuan mengambil kesempatan itu, dan roh kudus hitam yang hendak meledak di belakangnya mengangkat suaranya ke langit dan mendesis, seolah menyanyikan elegi saat berikutnya, roh kudus mengepalkan tinjunya. Genggam, suntikkan semua kekuatan, dan suara pemboman sengit ada di pintu pemakaman. Engah, seteguk darah menyembur keluar, wajah Yin Jiuxuan pucat, dan roh kudus hitam di belakangnya benar-benar dimusnahkan, dan gerbang emas pemakaman hancur setelah kebuntuan untuk sementara waktu, berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan menghilang. Sehat, wajah cantik Peri Yu membeku, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi lukanya jelas jauh lebih baik daripada luka Yin Jiuxuan. Ini benar-benar merepotkan. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Feri Jade tampak sedingin es, dadanya terus naik turun, dan dia melakukan teknik pemakaman Yin besar, yang menduduki peringkat ketiga dalam gulir Yin, bahkan dia tidak tahan. Peri Jade, saat berikutnya adalah kematianmu. Setelah menghancurkan serangan Feri Jade, Yin Jiuxuan melihat Adfire Profound Crystal Beast dibantu, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan dia meraung ke Feri Jade, suaranya bergema melalui ngarai. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.